mengenai tugas TLP 1 yang akan kami lakukan. Mohon izin bertanya. Bagaimana karakteristik peserta didik di SD 14 Februari ini? Karakteristik di SD Negeri 14 Februari ini siswanya beragam. Ada yang berasal dari Palembang, ada yang berasal dari suku Bugis, ya Melayu, ya dan sebagainya, Cina dan sebagainya. Mayoritas siswa di sini dari daerah sini apa? Mayoritasnya ini berarti setengah dari lingkungan sini, ya setengah dari luar. Berarti menerima mahasiswa dari luar juga nggak harus siswa sini. Iya, kalau anak itu sudah mendaftar, sudah memenuhi syarat, ya kita terima, kasihan kan? Nah itu. Tapi yang kami utamakan dulu di lingkungan sini dulu. Nah, kalau misalnya lingkungan sini sudah terpenuhi, nah baru kami terima luar. Ya. Lingkungan luar itu pun kami terima apabila sudah memenuhi persyaratan. Ya. Apa saja struktur organisasi dan tata kerja di SD Negeri 14 Februari ini? Nah, struktur organisasi di SD Negeri 14 Februari ini itu sudah tercantum di papan struktur. Nah, itu kan, itu ada kepala sekolah, nih kalau nih kan, nah ini struktur organisasi sekolah di SD Negeri 14 Februari. Itu kepala sekolahnya saya sendiri, ya kan, makanya tidak ada kan. Nah itu ketua komitenya Pak terpisah. Nah, itu. Nah ini ada, nah ini ibu ini ya bagian perpustakaan, namanya Ibu Tuti Hareti ya, sarjana perpustakaan, ada kan. Nah ini kemudian ini ada operator komputernya, itu tuh Pak Iqbal ya, lagi bekerja, itu ada kan gitu. Nah ini kelompok jabatan fungsional gurunya, ini ada guru kelas 1A Ibu Septalina, ada kan. Nah ini guru kelas 1B Ibu Indrawati, ada kan. Nah ini Ibu kelas 2A Ibu Rika, yang fotonya belum dicantum, ada kan. Nah ini kelas 2B nya Ibu Eti Rosyati, 3A nya Ibu Indrawati SPD, 3B nya Ibu Rosmala Dewi SPD, ada kan. Nah guru kelas 4 nya ini Ibu Zumasika Gustesi, guru kelas 4B nya itu Bu Reni Oktara SPD, ada kan. Guru kelas 5A Suwandi SPD, guru kelas 5B nya Bu Krisnawati SPD, ada. Guru kelas 6 nya Pak Aswin SPD, ya. Guru kelas 6B nya Ibu Lindayani SPD, ada kan. Ini guru agamanya Ibu Nur Amalia SPDI. Guru agama kami ada 2, ada kan, jadi Ibu Nur Amalia dan satunya Ibu Yuliani, ada kan itu. Ya. Kemudian guru olahraganya Pak Sumawijaya SPD, ya kan, yang tadi ya. Kemudian tata usahanya ini ada Pak Andika, ya, Pak Andika Purnama. Kemudian bagian kebersihannya Nopri Priyansah. Kemudian satu lagi nya bagian perkebunan tuh Pak Dirotiki. Nah penjaga sekolahnya ini Pak Samsul, ya itu. Nah, ini dia masuk. Kalau mengenai badan struktur organisasi sekolah ini dirubah setiap semester apa setiap tahun? Dirubah ini. Nah itu, tapi setiap perubahan semester dirubah. Dari semester setiap tahun. Tahun gitu. Ya. Tapi karena ini masih situasi COVID, jadi ya masalah administrasi kan kalau berubah kan susah, ada kan. Nah, jadi kami untuk tahun ini belum berubah. Nah, itu. Untuk tahun depan mungkin, tidak kan? Itu berubah, kan? Peraturan dan tata tertib yang ada di SD Negeri 14 Februari ini. Tata tertib itu ada untuk peserta pegawai, kemudian ada untuk siswa. Ya, karena itu untuk tata tertib ada tercantum di ini. Kalau mau melihat itu langsung saja. Terakhir kemudian pakaian. Nah itu kehadiran mau 10 menit sebelum masuk. Jadi 10 menit sebelum masuk tuh sudah ada semua, ya kan itu. Kemudian menandatangani daftar hadir. Jadi sebelum itu daftar hadirnya harus ditandatangani. Kemudian menandatangani ya, menandatangani persiapan kelas, instruksi kelas.
tidak kan itu persiapan kelas administrasi kelas kepada kepala sekolah tidak kan, jadi itu administrasinya di sudah dengan itu tentang kepala sekolah. Nah waktu pulang juga menandatangani daftar pulang itu. Nah, kemudian administrasi kegiatan itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar semestinya. Nah, setiap akhir bulan menutup dan menandatangani administrasi kelas. Nah, kemudian mengikuti upacara-upacara, misalkan upacara rutin kami setiap hari Senin. Nah kemudian misal upacara hari-hari besar, kan, nah misal upacara 17 Agustus, nah itu di Pare 3 itu, nah di kantor bupati, kan itu, kan. Kemudian mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh dinas atau sekolah, nah itu kan, nah itu ya. Kemudian jika berhalangan hadir harus memberitahu dengan surat, kan. Nah kemudian membimbing anak untuk selaku mentaati tertib sekolah. Nah masalah pakaian selalu berpakaian seragam, kan. Nah itu misalnya ya tadi hari Senin, hari Selasa itu hari Rabunya pakaian putih hitam. Hari Kamisnya batik, kan. Nah, Jumat itu busana Muslim, kan. Nah, Sabtu itu olahraga, karena olahraga bersama, kan tuh. Nah, ini kelasnya. Semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum masuk. Nah, petugas tiket dan regu kerja 15 menit sebelum masuk harus hadir, yang tiket itu tadi. Nah, kemudian sebelum masuk harus baris dulu, jadi sebelum baris depan kelas ya. Nah, dilarang mengganggu peralatan sekolah, tanaman dan lain-lain. Nah, 5 jika berhalangan hadir di sekolah harus memberitahu dengan surat, kan. Selalu memakai pakaian seragam yang sudah ditentukan. 7 menghormati guru, orang tua dan tamu sekolah, kan. Kemudian melaksanakan tugas yang sudah ditentukan. Di waktu upacara hendaknya tertib, tenang dan hikmat. Tingkat sekolah dari dinas pendidikan kurikulum. Nah ini berarti ya maksudnya kami lah sudah di itu semua dicampur, maksudnya dari dinas masuk dari sekolah, ada kan, nah komite, nah semua. Nah kami itu itu ini tetap guru nih, kan itu tidak kan. Tugas pokok dan fungsi guru juga ada, tidak kan. Bagaimana mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di SD Negeri 14 Togori? Nah, kegiatan seremonial di SD Negeri 14 Togori ini yaitu berjalannya seperti biasa, misalnya ada upacara, ada kan, senam, tausiah, ada kan. Kemudian ada juga kegiatan ekskul pramukanya, kemudian ada ekskul renangnya, atletiknya, ya kan ya. Kalau kegiatan senam itu biasanya dilakukan. Nah, kegiatan senam itu, nah kami biasanya senam bersama pada hari Sabtu, ada kan itu. Kalau upacaranya itu ya setiap hari Senin, rutin kita melaksanakan. Biasanya kalau penurunan benderanya di hari apa ya? Itu hari Sabtu. Sabtu. Kemudian kalau renangnya itu kami maksudnya ya di luar jam sekolah. Anak lapangan, nah itu kami sekolah. Kemudian begitu juga dengan pramuka, tidak kan itu sore kami laksanakan. Maksudnya setelah kegiatan itu kegiatan sekolah, ya kan, jadi di luar jam sekolah laksanakan. Nah tausiahnya kami laksanakan itu pada hari Jumat. Jumat pagi kami laksanakan itu setiap Jumat, rutin juga itu. I have these lucid dreams where I can. Apa saja kegiatan-kegiatan rutin yang ada di SD Negeri 14 Togori? Sama seperti yang tadi, ya kan, upacara bendera, ya, kami laksanakan setiap hari Senin.
kemudian senam kami laksanakan rutin juga siang hari Sabtu kita senam bersama, kemudian tausiah kami laksanakan secara rutin juga setiap hari Jumat, itu kan itu. Nah, pramuka ya, kemudian renang, kan, nah, atletik, Seperti kegiatan pramuka itu ada guru dari luar atau dari sekolah? maksudnya dari luar yang kakak pembinaan juga ada, kemudian didampingi oleh guru di sekolahnya juga. I have these lucid dreams where I can. Apa saja praktik pembiasaan dari kebiasaan positif di SD Negeri 14 Todolo? Kebiasaannya maksudnya kan? Kebiasaan misalnya gotong royong. Itu kami laksanakan tidak kan itu ya, gotong royong itu ya kami laksanakan pada hari Sabtu tidak kan itu. Nah, kemudian di sini juga pada waktu pelajaran olahraga juga 10 menit sebelum dimulai pembelajaran olahraga juga ya diadakan maksudnya membersihkan halaman depan kelas masing-masing juga itu. Nah, tapi semenjak COVID, kami ini berarti belajar secara daring. Nah, kegiatan-kegiatan kami laksanakan itu untuk sementara pada masa pandemi COVID-19 ini kami tiadakan dulu karena kami belajar secara daring. Nah, seandainya kalau anak itu tidak ada HP, kami dulu anak itu ngambil tugas ke sekolah. Mengenai kegiatan gotong royong itu udah dilakukan dari lama? Ya sudah lama itu, tapi semenjak COVID ini ya kegiatan-kegiatan itu semua tidak kami laksanakan, ditiadakan itu. Nah, itu. You know I just only love me so the daylight dies. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga sekolahnya juga apa namanya bakalan Maju. maju. Amin.